ya. DP 65 juta. Alhamdulillah dengan Pak Joko juga sebagai tim kita diminta menjadi tim kedeputian UMKM. Tantangannya memang yang saya pelajari di teman-teman di timnas nggak paham tuh Pak Joko apa itu UMKM gitu ya. Soalnya pengusaha bisnis gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Saya pikir sih semakin data makin bagus. Tapi intinya sih saya pribadi sudah cukup lama di dunia UMKM. Nah tantangannya adalah kalau secara singkat katanya kita butuh ide, konsep, strategi bagaimana yang 65 juta UMKM ini ya paling nggak simpati sama paslon kita ya. Nah ini saya sudah ya apa ya kita bilang ya dasar-dasarnya saya udah ketemu gitu, butuh masukan teman-teman. Jadi kalau ditanya hari ini bukan pelatihan UMKM gitu ya, harapannya teman-teman bisa memberikan masukan bagaimana pertemuan kita singkat padat, kehujanan, basah, kuyup di depan. Ada hasil kalau ditanya objektifnya kita apa, tujuan kita hari ini berkumpul. Kalau boleh ya Coach Dina, Coach Aga, bagaimana kita mengajak simpati 65 juta UMKM dengan kata saya gitu ya. Kalau bisa itu bagus sekali. Nah jadi di awal saya sudah launching, sedang awal itu saya bikinnya Anispreneur ya. Kenapa Anispreneur? Karena di DKI dulu Anis Sandi bikin OKUC. Lalu diterjemahkan menjadi Jakarta Entrepreneur, disingkat Jackpreneur, betul ya? Nah Jackpreneur ini tadinya saya mau cari Indonesia atau Indonesiapreneur kayaknya nggak pas gitu, jadi cari ketemu Anispreneur. Nah setelah waktu itu belum sama Gus Imin ya, belum sama Pak Muhaimin, pas tiba-tiba launching, amin, katanya juga kalimatnya juga kayak sangat menarik ya, amin, akhirnya diganti singkat padat setelah konsultasi dengan teman-teman di sana diganti Aminpreneur. Nah mungkin sejarah singkatnya Aminpreneur secara formil baru di launching tanggal 26 Desember. Ini harapannya teman-teman juga bisa memahaminya 26 Desember 2023 oleh Gus Muhaimin atau ya ada yang bilang juga Caimin ya, tapi Muhaimin lah cawapres kita. Dan di launching di Kudus yang hadir 1000 UMKM, panas yang minta ampun, basah kuyup ya. Tapi seru ya, seru, semangat. Nah setelah itu kita formil melaunching Aminpreneur sebagai, nah ini mungkin teman-teman mentor koordinator bisa menjelaskan, Aminpreneur bukan simpul relawan. Aminpreneur itu program timnas. Ya masih banyak yang simpul gabung sama simpul, dia bilang bukan. Aminpreneur bukan simpul, Aminpreneur program. Maksudnya apa? Berarti simpul yang ada 700 bisa kolaborasi dengan Aminpreneur. Ya, saya minta Pak Joko siap komunikasi yuk, katanya ada 700 kalau masalah pokoknya ini ya kata launching ya, jadi ya, udah dicek ya maksudnya mungkin komunikasi ya secara ini karena saya yakin di antara mereka di pedalamannya itu ada yang punya bisnis, punya UMKM ya monggo bergabung di Aminpreneur gitu. Nah itu yang pertama. Nah pada saat teman-teman bikin IKTA kan banyak yang tanya juga di Coach Dina ya, kenapa sih mesti bikin IKTA? Ya ini saya selalu jelaskan, selalu bilang, ini langsung kalimatnya Pak Anies. Pak Anies mengatakan semua yang berjuang untuk Anies Caimin atau Anies Muhaimin akan berada di depan pada saat kemenangan. Ya. Nah tantangannya adalah kalau kita nggak punya database, ya mohon maaf ya belajar dari yang dulu-dulu ya Pak Joko ya. Yeah. Kita yang di depan tiba-tiba menang, tiba-tiba mending kalau di tengah, mending kalau di belakang, kadang-kadang malah tidak terlihat. Terkesan tidak ada kita saat itu ya. Ya saya nggak usah ngomong kapan dan kapan itu terjadi ya. Jadi saya mensiasatinya ya, itu setuju. Kita minta teman-teman bikin IKTA yang pertama. Kedua kita minta teman-teman bikin e-sertifikat ya. Itu memang levelnya UMKM. UMKM itu berarti nanti kita tawarkan 3 program pemasaran, permodalan dan perlindungan. Pemasaran apa? Insya Allah Anies Muhaimin menang, mereka akan bikin ya minimal ya namanya perpres, peraturan perpres, mudah-mudahan impres yang akan minta semua kementerian, semua dinas, semua BUMN kalau belanjanya produk UMKM. Ya. Bagian itunya aja udah selesai tuh. Ya. Banyak kegiatan ini. Udah selesai lah. Dan itu alhamdulillah teman-teman sudah terjadi di DKI dengan Jackpreneur. Ya. Tentu saja banyak tantangannya karena saya ada di bulan sana tantangannya
biasanya pesanannya Pak Joko 50 box, 100 box, tiba-tiba pesannya 1000 box. Akhirnya bingung kan, manajemennya, modalnya. Jadi memang ada tantangan tersendiri lah. Mas saya pikir itu kita nanti bagaimana kita siasatinya nanti kita pikirkan. Jadi pemasaran pertama kali. Yang kedua permodalan ya. Mereka yang punya IKTA, mereka punya sertifikat akan diprioritaskan ya mendapatkan permodalan ya. Tentu saja nanti tetap pada syarat dan ketentuannya teman-teman ya. Misalnya adalah ya mungkin ada IB-nya, mungkin ada halalnya gitu ya. Karena ada persyaratan yang memang mesti mungkin ada yang kelengkapan penerapan itu ya, apa sih PRT mungkin ya. Itu yang kita berikan modal. Jadi tidak juga saya pengusaha minimal 10 juta nggak gitu juga gitu. Jadi tetap ada syarat dan ketentuannya ya. Nah, semua yang punya IKTA, semua yang punya sertifikat khusus untuk pemasaran dan pemodalan didahulukan ya. Jadi buat Bu Caleg tadi komunikasinya yang gampang singkat aja teman-teman UMKM, kalau punya produk dibeli oleh pemerintah lah yang butuh dana diberikan dana ya. Dananya itu memang lebih ke mikro 10 juta tanpa bunga, tanpa jaminan ya. Tapi tetap angsuran ya Bu. Ada yang bilang boleh nggak coach tanpa angsuran? Ya. Tapi ini menarik, saya dengar loh, saya dapatkan masukan itu dan saya komunikasi ke Timnas. Kesimpulannya lah kita coba nanti Pak Joko cari formulasi, kan ada namanya dana hibah, dana CSR, dana Basnas. Itu biasa kok mereka ya, contohnya ya ke depan ini saya kerjasama dengan salah satu UMKM Jackpreneur disabilitas, Basnas kasih apa tuh namanya, warung ya, apa namanya, gerobak ya, gerai itu kopi gratis ya. Itu kan bisa dibilang salah satu bentuk hibah. Tantangannya kan mereka mungkin bingung ya mana yang mesti dikasih gitu ya. Nah ini akhirnya karena kenal sama saya udah buat coach Waran, tapi bukan buat saya, buat binanya coach Waran, yaitu Pak Aris yang kebetulan memiliki disabilitas daksa. Maksudnya ekosistemnya sudah ada, cuman mulanya dari mana? Nah ini nanti betul perannya kita. Ya jadi ada segmennya anggota, makanya di IKTA kalau yang mau hanya bikin atau menjadi dapat anggota, berarti manfaat benefitnya adalah menjadi mendapatkan pemasaran dan permodalan. Ya. Nah, ada lagi dua pertanyaan selanjutnya adalah yang mau jadi mentor siapa, yang mau jadi koordinator siapa, gitu. Betul? Ya. Betul. Nah, mau yang dibahas mana dulu, mentor dulu atau koordinator dulu? Koordinator dulu ya. Oke. Koordinator ini tugasnya sebenarnya udah ada tugasnya, sudah dibelas kemana-mana ya. Tugas koordinator itu sebenarnya mewakili saya teman-teman. Karena Indonesia luas sekali betul ya. Provinsi 38, kabupaten kota berapa tuh? 540 sekian. Banyak lah pokoknya ya. Saya hari ini keliling 3 kota ya, Pak udah mulai kena masuk kena angin dikit, udah mulai punya-punya ya. Usia juga kali ya Pak Saga. Jadi saya pikir saya butuh di kedeputan alhamdulillah dapat Pak Joko, ada beberapa nama yang saya malah nggak kenal, cuman ya nanti kita cari tahu siapa mereka. Ada wakil deputi, cuma saya juga nggak tahu siapa mereka, cuman nggak apa-apa lah, yang penting yang kenal-kenal kita langsung gerak gitu. Nah kalau ditanya koordinator, kita tanya perannya dulu ya. Perannya adalah menggantikan Coach Farhan di setiap daerahnya ya. Tugasnya Coach Farhan apa? Sebagai deputi, sebagai pendiri Jackpreneur, yaitu berkomunikasi ya teman-teman koordinator atau calon koordinator dengan dua organisasi ataupun dua apa kita bilangnya, dua pihak lah kalimatnya ya. Pihak yang pertama adalah caleg ataupun parpol ya. Komunikasi contohnya kemarin ya Coach Aga sudah ikut-ikutan panas-panasan dengan saya, caleg PKB waktu itu yang mengadakan acaranya Pak Joko, all in mereka semua. Alhamdulillah tiket, pesawat, hotel, alhamdulillah ya. Walaupun si kamar berdua tetap tapi nggak apa-apa. Tetap panas-panasan ya, all in semua. Kenapa? Karena memang cawapresnya kan PKB gitu. Jadi ya full force lah. Saya paham lah gitu ya. Jadi sudah terjadi launching medianya, tiba-tiba muka saya ada di mana-mana lah gitu ya. Saya juga langsung ditelepon dulu. Tapi ya alhamdulillah seperti itu. Kenapa? Karena kalau mundur sedikit 2019, saya kan juga ketua OKOC ya. Itu alhamdulillah ongkos saya semua, itu saya kos-kosan juga. Saya bilang sama Coach Aga, Coach Yuna, ya kita berat lah terus ya, apalagi kemarin pandemi, bisnis juga menantang lah. Jadinya saya bilang sama teman-teman koordinator, terutama koordinator ya, nanti teman-teman tugasnya pertama memang paling basic mengajak UMKM lainnya gabung Aminpreneur. Manfaatnya apa ya tadi? Pemasaran, permodalan, perlindungan.
Diulang-ulang aja itu, yang gampang-gampang aja ya. Nah, setelah itu tugas koordinator kedua berkomunikasi dengan caleg dan simpul relawan. Nah, tadi saya udah minta kalau simpul relawan nanti izin koordinasi sama Pak Joko. Ya, siap. Ya, Erlin juga boleh nanti, monggo lah karena ini memang konsep gerakan ya saling mendukung. inisiatif berkomunikasi. Kemarin ada Mbak Fitri ya, Poskonas ya juga datang. Jadi gimana kita intinya bisa menggait UMKM sebanyak-banyaknya. Karena kalau hanya ngomong UMKM kita udah 10.000, 20.000, datanya mana gitu ya. Bakorsi kemarin infonya 50.000 katanya Pak Joko. Iya, Bakorsi. Ya begitu ya. Nah, itu tugasnya koordinator. Nah, tugas yang ketiga koordinator, nah ini khususnya DKI ya, Coach Dina, jadi tantangan harus membentuk kepengurusan, gitu ya. Maksudnya apa, kan nggak mungkin koordinator misalnya DKI ada 10, 15, wah melah-melah sendiri gitu. Harapannya ada kepengurusan seperti biasa ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kita sangat paham, Pak Joko juga sangat paham ya. Kalau bikin organisasi ini sudah mulai lah ya, semuanya mau jadi ketua. Saya pernah ke Medan. Ini memang kotanya bakal ketua kan. Jadi kalau ke Medan itu kalau bikin organisasi semuanya nggak ada yang menjadi ketua, semuanya mau jadi ketua. Jadi makanya di Medan itu ketua kotanya ketua kan. Tapi itu kan jokes sih. Nah memang harapan saya hari ini ya karena kodanya hujan ya, yang daftar sih udah 54 lebih ya, udah kalau hujan ya udah ya. Pokoknya hujan ini yang kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi pada saat 14 Februari. Kalau hujan itu mau nyambung sih. Ya. Jadi teman-teman bikin KSB, ketua sekretaris bendahara ya, khusus DKI. Enaknya ada saya, ada Coach Dina, monggo dikomunikasikan, ada Pak Joko, ada Eden. Yuk kita gimana nih membentuknya ya. Data di DKI kalau masalah sudah 300 UMKM join ya, harapannya satu kabupaten kota teman-teman 1.000 yang terdaftar ya. DKI yang benar ada 300.000, saya nggak minta 300.000 ya, berarti 50.000 deh ya, 5.000 lebih dikit, 1.000 ya, itu harapannya. Nah, yang menariknya seperti biasa, yang ngegas duluan adalah Jawa Barat. Jadi kenapa saya sering keliling? Jabar 2 sudah terbentuk Koprov, koordinator provinsi. Nah, cuma Jabar karena luas akhirnya sih bagi 4. Ya, Jabar 1, Jabar 2, 3, dan 4. Jabar 2 sudah dibentuk, ketuanya Coach Budi ya, tadi juga di Kerawang. Satu lagi adalah Jabar 4. Bandung, sekitar situ. Ada 2 Jabar lagi belum terbentuk ya. Tapi yang sudah terbentuk ini Pak Joko, dengan gasnya minta ampun ya, karena mewakili Coach Farhan kayaknya udah gas gitu ya. Mau ketemu caleg, mau ketemu anggota incumbent, hajar. Saya mewakili Coach Farhan ya, tetap aja komunikasi tetap intens. Jadi alhamdulillah acara tadi pagi pun walaupun mendadak, ini binanya apapun timnya Pak Joko, apresiasi 3 hari. Jadi itu 300 UMKM ngumpul dan Pak PKS datang loh. Jadi saya bilang, wah alhamdulillah nih Pak ketumnya PKB sudah ya acara di Kudus. Ketumnya PKS tadi alhamdulillah acara di Kerawang. Ketum Nasdem belum, makanya saya bilang ini ada bagian Nasdem ya. Dikondisikan. Ya, nah yang menariknya acara-acara besar ini, mohon maaf kalau saya sendirian nggak, ya saya bisa bilang nggak mampu lah ya. Kita waktu zaman OKOC dulu ya gocap cepet itu keluar duit udah kayak cus gitu ya. Saat ini ya alhamdulillah dengan pandemi ya hanya bisa tersenyum dan berdoa. Nah, jadi siapa ini kita berikan perannya kepada caleg ya. Makanya teman-teman koordinator dengan kepengurusannya nanti kita lihat seperti apa. Monggo silakan kalau bisa kasih masukan, segera menghubungi caleg. Caleg teman-teman memang ada 2 ya. Caleg incumbent yang saya lihat lebih banyak mungkin, lebih tebal kantongnya pastinya ya. Sama caleg yang baru ya. Baru ini biasanya masih ragu-ragu ya, cuman tetap semangatnya ada. Nah ini monggo teman-teman ya. Saya juga butuh masukan misalnya Jaktim, oke deh, karena kan kita nggak mungkin misalnya caleg ada 20 lalu 20 kegiatan, kitanya gembok juga ya. Cukup 1 Jaktim besarnya di mana, Jaksel besarnya di mana ya. Lalu caleg mana yang mau digandeng gitu ya. Simpul mana relawan yang mau digandeng boleh. Cuman kalau belajar dari kegiatan sebelumnya semua mulai dari sewa tempat, konsumsi, apalagi transportasi ya, mungkin kalau dekat kita menjem lah ya. Pokoknya semua dari mereka. Media ya, media penting ya. Jadi selalu bisa minta sama teman-teman caleg kalau bisa setiap acara ada medianya. Media lokal oke ya. Detik.com kan sedikit sulit lah. Cuman kalau media lokal saya pikir lumayan. Makanya Kerawang sudah ada, Bekasi sudah ada ya. Nah ini yang harapannya seperti itu. Tadi saya dengar selain DKI juga ada Bekasi. Tadi Bekasi ya. Kabupaten Bekasi. Nah ini tantangannya mau berani ngegas nggak ya? Bekasi berarti di bawahnya Coach Budi ya.
Tapi kabupaten, kota sudah setahu saya. Ya, kota itu sudah terbentuk mantan pramugari lagi. Waduh, Mas Budi kalau mantan pramugari kita nggak diundang. Karena saya mengajak Kosaga maksudnya. Tapi menariknya Koprov ini cepat gerakannya, ya seperti yang saya duga cepat. Koprov membentuk Korda. Korda merekrut koordinator. Koordinator ini kalau di Subang ini alhamdulillah nggak kenal Pak Joko. Oh ya. Terbentuklah Korcam sampai Kordes. Masya Allah. Waduh, saya bilang nggak kenal padahal. Strukturalnya dia. Ya kelas 9 sudah wah pok ini saya bilang. Saya sebenarnya malu juga Pak, karena istri dari Subang. Mesti kan yang ngebentuk saya, tapi baru mau gerak mereka udah ngebentuk duluan. Wah semangatnya tinggi lah saya bilang. Nah menariknya memang teman-teman masih bisa bedakan kalau Aminpreneur latar belakangnya harus punya usaha. Ya. Kalau simbol relawan lain ya mungkin ada yang punya usaha, ada yang enggak. Ya motivasinya sedikit berbeda. Memang saya juga mesti ya karena saya cukup paham menjadi tim ses ya 3 kali ya hari ini. Ya kata-kata tim ses itu biasanya minta kaos ya, minta ospol. Paham sih saya juga mungkin kalau bisa ada yang ngasih saya mau juga nggak nolak juga ya. Cuman kalau anggotanya itu UMKM dia nggak minta ospol, dia mintanya apa? Ilmu, jaringan, teknologi, reseller, ya, endorse, foto, buat video itu jauh lebih berharga dibanding ospol lah kali dibanding kaos dan lain-lain. Bahkan di Karawang dia bikin sendiri Pak Joko, ya 50. Dia bayar sendiri. Jadi saya bilang kok jangan bisa gini juga lah, kesian dulunya saya bilang kalau bisa komunikasi dengan caleg. Ya. Kenapa? Karena caleg biasanya sudah punya tuh, ya anggaran dan lain-lainnya. Nah ini kembali lagi kalau ditanya tugasnya koordinator, ya kembali lagi mewakili Kospakan ataupun pusat kalimatnya di setiap provinsi dan daerah. Kalau provinsi sih harapannya bisa membentuk daerah. Cuman pengalaman saya bentuk Koprov itu setelah terbentuk provinsi Koprovnya hilang. Ya, akhirnya saya balik lagi turun bentuk Kopda. Kalau Kopda biasanya cukup semangat itu. Nah itu tugasnya koordinator. Gitu. Nah sebelum saya menjelaskan tugasnya mentor, tanggung jawabnya, manfaatnya, ya koordinator ini berarti manfaatnya apa? Ya, jadi kalau depan ini paling depan lah gitu ya. Kalau tadi ada anggota, berarti koordinator paling depan. Ya. Kalau teman-teman, saya mau kolaborasi dengan BUMN mana, saya mau kolaborasi dengan dinas mana, kementerian mana. Kalau benar confirm namanya koordinator akan kita rekomendasikan duluan. Ya. Coach ini ordernya bisa nggak duluan? Boleh duluan ya. Pokoknya Pak Anies selalu bilang mereka yang bergerak nyata, mereka yang ada ya, bukan darah, tetes keringatnya ada di barisan depan. Dan saya harus pastikan itu sebagai deputi timnas, dan Pak Joko juga selalu mengingatkan ya. Kita ini memang anggarannya paling sedikit ya Pak Joko ya, 1 miliar, yang lain itu 10 miliar. Saya yakin jauh lah lebih 10 miliar. Dan kita ini memang ya bukan kembang-kempis lagi ya, memang kempis-kempis ya, bukan kembang-kembangnya udah nggak ada ya. Jadi harapannya yang bisa kita janjikan, yang bisa kita tawarkan teman-teman, insya Allah Anies Sandi menang, insya Allah ya. Saya bisa Muhaimin. Anies Muhaimin. Saya belum bisa ngomong. Maksudnya saya nggak ngomong Prabowo Sandi. Jadi kan ada tuh Mas Ariza kan sahabat saya juga, teman waktu. Dia malah di acaranya Prabowo Sandi Prabowo. Gitu. Tapi ya yang lain manusia. Ya jadi itu tugas koordinator sama manfaat koordinator. Pada saat ya Anies Muhaimin menang, dia akan paling depan. Jadi kalau tadi anggota sudah depan, ini paling depan lagi. Ya.